Kembali lagi bersama Antoni di channel Antoni Utama. Ya, pada kali ini kita akan mereview sebuah mobil hatchback Korea yang mungkin sudah mulai terlupakan oleh banyak orang. Ya, yaitu adalah Kia Rio. Mobil ini tentunya sudah mendapati facelift dan terdapat update yang tentunya tidak ada pada hatchback kompetitornya. Motor seperti apa? Yuk ikuti review lengkapnya sesaat lagi. Oke, kita akan memulai mereview dari bagian eksterior dari Kia Rio ini. Oke, yang pertama, lampunya sudah menggunakan halogen proyektor, ya, belum LED. Ya. Namun di sini sudah terdapat yang namanya DRL dan ini lampu seinnya juga masih bolam, beserta dengan fog lampnya yang juga sudah proyektor halogen ya. Dan kita beranjak ke sisi tengah, yaitu di grillnya ini polos ya, tidak berbentuk honeycomb seperti yang sebelumnya, tapi di sini ada celah sedikit untuk sirkulasi udaranya, dan ini dibuat seperti ini harusnya untuk aerodinamika yang lebih baik ya. Oke, di depan sini ya cuma ada ini saja, tidak ada yang lain-lain lagi. Kita coba ke samping. Nah, oke, di samping kita melihat bannya yang di sini berukuran 185/65R15 dengan velgnya single tone dan sudah menggunakan rem cakram di depan. Untuk rem belakang untuk yang Rio ini masih menggunakan tromol ya, dan yang depan sudah disc brake, yang belakang masih tromol. Oke, dan di sini spionnya juga sudah auto retract ya, dan juga ada stay-nya di sisi spion. Dan hal yang paling menarik dari Kia Rio ini adalah kehadiran sunroof. Ini merupakan mobil yang memiliki sunroof ya di kelasnya, dan untuk yang kompetitornya tidak memiliki sunroof seperti Kia Rio ini. Oke, kita lanjut ke belakang dengan antenanya short pole ya, tapi ini dilepas. Oke, kita ke belakang ya. Untuk lampunya juga modelnya seperti ini, agak mengotak ya bentuk lampu belakangnya, dan juga untuk lampunya juga masih bohlam, belum ada yang LED, dan ada reflektor di bagian bawah, serta ini untuk pembuka pintunya yang sudah elektrik ya, maksudnya tombolnya sudah elektrik dan ada di cover belakangnya ya. Kurang lebih seperti itu yang ada di eksterior dari Kia Rio ini. Sangat simpel dan tidak terlalu banyak yang perlu dibahas dari eksterior Kia Rio ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dimensi dari Kia Rio ini. Untuk panjangnya mencapai 4065 mm, sedangkan untuk lebarnya 1725 mm dan tingginya 1460 mm, dengan wheelbase-nya mencapai 2580 mm. Dan untuk suspensi yang depan menggunakan MacPherson strut dan torsion beam untuk yang bagian belakang ya. Kurang lebih seperti itu dimensi dan suspensi dari Kia Rio ini. Selanjutnya kita akan menuju interior dari Kia Rio ini. Kita akan menuju di baris pertama terlebih dahulu. Oke, ini handle-nya, dan untuk unit yang ini belum menggunakan start stop engine button, yang masih colok kunci biasa. Dan di sini kita bisa lihat, oke, ini juga sudah power window dengan autonya di sisi pengemudi saja, dan ada window locknya beserta power mirror atau spion elektrik dengan retractable juga ya, seperti ini. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini speakernya, dan ada cup holder di sisi door trimnya, dan juga ada tempat penyimpanan kecil di sini. Dan di sini belum ada side plate-nya ya, jadi harus hati-hati. Dan di bawah ini untuk tuas
tangki bensinnya, dan ini untuk pembuka mesin. Dan di sini ada headlamp levelingnya, jadi mengukur ketinggian lampunya, dan ini untuk mengatur kecerahan dari MID-nya. Dan di sini ada tombol-tombol untuk audio yang di sisi kiri, dan ini untuk MID di sisi kanannya ya. Oke, kurang lebih seperti itu, dan setirnya sudah 3 palang di sini dan juga bisa tilt ya. Dan sayangnya belum teleskopik ya, tapi itu tidak masalah. Oke. Dan di tengah ini head unitnya masih menggunakan double dim ya, belum yang head unit touchscreen gitu. Dan di sini ternyata AC-nya juga masih manual ya, belum digital, masih pakai tombol-tombol biasa. Dan yang bagus sudah terdapat heater ya di sini, dan ini untuk tombol central lock ya. Kurang lebih seperti itu, dan ini untuk hazard. Oke, dan di sini untuk tombol defogger belakang, dan juga ada defogger depannya di sini ya. Ya, kurang lebih seperti itu, dan ada di sini untuk tombol sirkulasi AC, dan di sini ada slot untuk aux dan USB beserta power outlet 1 buah. Ya, cukuplah bagus. Dan ini ada tempat penyimpanan yang cukup kecil, tapi ya lumayan lah. Dan ini ada tempat untuk menaruh HP sih. Dan ini menggunakan transmisi manual 6 speed. Nah, ini sudah jarang-jarang ya mobil yang pakai transmisi manual, dan di sini masih ada. Oke, kita coba operasikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan untuk mundur harus putar ini dan ke sini. Oke, ini untuk mundur ya. Jadi ini butuh pembiasaan juga ya, karena kalau terbiasa 5 speed mungkin arah reverse-nya ini agak tidak biasa ya. Dan di sini rem parkirnya masih belum yang elektrik ya, masih manual, dan ada cup holder 2 buah di sini, dan ada di konsol tengahnya ya. Oke, ini tidak terlalu besar-besar amat, tapi ya lumayan lah, ada tempat penyimpanan. Dan di sini, oke, di sini ada glove boxnya untuk laci penumpang, dan belum soft opening ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk spion tengahnya ya masih manual dimming seperti ini. Dan ini yang menarik, ada sunroofnya seperti yang saya sebutkan di awal, dan untuk lampunya masih bohlam seperti ini ya. Oke, kita akan coba buka sunroofnya. Oke, mungkin karena kuncinya belum dicolok, jadi kita akan start dulu ya mobilnya. Dan ini ada tempat penyimpanan untuk kacamata di sini. Oke, ya kita akan coba ACC on aja mobil ini, karena ini di dalam ruangan. Oke. Ini untuk kuncinya masih kunci flip key seperti ini, dan kita akan coba masukkan di sini. Oke, kita akan kontak ACC on. Ya. Oke, ini sudah optitron ya layarnya, dan MID-nya juga masih monokrom seperti ini. Dan kita coba buka sunroofnya ya. Oke, seperti ini, dan kita coba tutup lagi. Oke, cukup simpel pengoperasiannya dan cukup cepat ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk hand gripnya juga sudah retractable juga, namun di sisi pengemudi tidak terdapat hand grip. Dan di sini juga ada vanity mirror ya, vanity mirror, dan juga ada lampu penerangannya. Dan kalau kita tutup, otomatis saklarnya mati sendiri karena benturan ini ya, jadi otomatis mati. Begitu juga yang ada di sini, juga ada lampunya juga. Oke, ya sama pengoperasiannya. Ya, kurang lebih seperti itu yang ada di depan. Dan mungkin kita akan coba utak-atik mengenai head unit double dimnya ini ya. Ini untuk radio. Oke, kita matikan agar tidak kena copyright. Dan untuk media, oke, ini untuk Bluetooth telepon.
dan ini untuk mencari koneksi radio ya. Dan ini ada untuk tombol menu. Oke ya, cuma sedikit aja ya. Ini untuk pengaturan jam ya. Oke, ini untuk kembali, dan ini untuk nyari folder di media ya. Dan ada 6 tombol penyimpanan untuk channel radionya ya. Ya, yang ini masih sangat sederhana ya. Ya, kurang lebih seperti itu saja yang ada di depan ini ya. Dan ini untuk tombol wiper, dan ini untuk tombol sein dan lampu headlampnya ya. Masih normal lah, tidak terbalik ya seperti mobil Eropa. Ya, kurang lebih seperti itu aja yang bisa kita bahas di dalam ini. Tidak ada yang banyak dibahas, dan sangat simpel ya Kia Rio ini, jadi tidak terlalu ribet-ribet amat ya untuk fitur-fiturnya ya. Kurang lebih seperti itu saja. Kita akan beranjak ke belakang dari mobil ini. Oke ya, seperti itu saja. Kita akan beranjak ke baris belakang dari mobil ini. Oke, kita akan masuk ke dalam. Ya, di sini juga masih ada bottle holder ya. Ya, walaupun sepertinya tidak sebesar yang di depan, tapi ya masih ada minimal. Dan untuk kantongnya ada di sini aja ya. Yang di sini tidak kebagian, hanya yang di sisi kursi pengemudi, kursi penumpang bagian depan saja maksudnya ya. Dan masih ada USB slot di bagian belakang ya. Ya, ini walaupun cuma satu ya, tapi sangat berguna sekali ya untuk penumpang belakang agar tidak mengganggu penumpang depan untuk mengecas HP ya. Oke, di sini ya, ini belum ada armrestnya ya, jadi belum bisa buat sandaran tangan. Tapi yang bagus di sini headrestnya sudah ada 3 ya, ada di kiri, tengah, dan samping kanan ini ya. Jadi lengkap buat bertiga ya. Jadi yang tengah juga dapat. Jadi di sini buat 3 orang sangat enak ya. Dan untuk gundukannya tidak terlalu tinggi ya di sini. Jadi masih bisa diterima lah ya. Dan ini untuk lampu belakang masih bohlam tentunya. Hand grip juga tersedia di sisi kanan kiri, dan ini ada gantungannya juga. Ya, tidak ada yang bisa dibahas lagi ya, karena cukup sederhana. Dan untuk seatbelt yang di tengah ini sudah ada, walaupun cuma 2 titik saja, walaupun yang di sini bisa untuk 3 titik ya di sini. Oke lah, simple tapi ya cukup bagus ya untuk sebuah mobil ini. Ya, kita akan lanjut ke bagian bagasi dari Kia Rio ini. Ya, kurang lebih seperti itu saja. Kita akan lanjut ke bagasi dari Kia Rio ini. Seperti yang saya bilang tadi, tombolnya sudah elektrik untuk pembukaannya. Oke, seperti ini. Ya, bagasinya ya cukup besar lah. Ini untuk koper medium masih muat ya 2 lah. 2 koper medium masih bisa, atau 1 koper besar masih muat. Dan di sini ada lampu penerangan ya, jadi memudahkan saat malam hari untuk kita menaruh barang ya, jadi tidak terlalu gelap. Dan yang bagus ada separator di sini untuk menjaga privasi barang yang kita simpan di bagasi. Oke, untuk menambah kapasitas kita cukup merebahkan bagian sini. Walaupun di sini belum rata lantai ya, tapi ya oke lah, tidak masalah. Yang penting tidak terlalu tinggi juga, jadi masih bisa dikompromikan lah ya untuk penambahan ruangnya. Ya, kurang lebih seperti itu aja yang ada di bagasi. Dan oke, untuk di bawah ini ya ada ban serepnya, dan ini ban serepnya harusnya full size ya, bukan yang space saver. Ya, kurang lebih seperti itu aja yang ada di bagasi dari Kia Rio ini. Dan ini handle untuk menutup pintu bagasi agar lebih mudah. Ya, kurang lebih seperti itu saja yang ada di bagasi Kia Rio ini. Untuk yang mesin ini menggunakan mesin NA 1400 cc
100 PS dengan torsi 133 Nm dengan penggeraknya roda depan dan dikawinkan ke transmisi 6 speed manual. Ya, kurang lebih seperti itu aja untuk spek mesinnya, dan belum ada peredam di sisi kap mesinnya. Dan untuk safety-nya ada dual airbag dan harusnya ada ABS-nya. Tapi saya tidak menemukan modulnya di sini. Nanti akan saya koreksi apabila memang belum ada ABS-nya. Ya, kurang lebih seperti itu saja yang ada di bagian mesin dari Kia Rio ini. Ya, ini apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan like dan komentar di bawah. Mohon maaf apabila masih terdapat kurang dalam video ini. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton.